Mutiara Hitam, Jilid 5, Bagian 2. Namun dua orang wanita itu pun bukan orang baik-baik. Kalau wanita sopan mendengar senda gurau laki-laki yang cabul dan kurang ajar, tentu menjadi malu dan tidak senang. Namun, dua orang wanita anggota Siang Motin ini tersenyum-senyum dan melirik sana-sini memilih tempat. Sesungguhnya bukan tempat yang mereka pilih, melainkan penawarnya. Tak lama kemudian, di bawah sorak-sorai dan tawa gemuruh, mereka sudah memilih duduk di sebelah dua orang muda yang tampan dan segera mereka bercakap-cakap dan tertawa-tawa gembira. Biarpun tuan rumahnya adalah perkumpulan-perkumpulan pengemis, namun mereka ini bukanlah tuan rumah yang miskin. Sesungguhnya memang amat janggal terdengarnya, pengemis yang tidak miskin. Namun ini kenyataan karena sesungguhnya para anggota Hek Peng Kai Pang, Hek Koa Kai Pang dan masih banyak lagi perkumpulan pengemis golongan sesat, tak pernah pergi mengemis, melainkan mengemis secara paksa alias merampok. Dengan mengandalkan kepandaian dan pengaruh perkumpulan, mereka mendatangi orang-orang kaya lalu mengemis jumlah tertentu yang harus diberikan oleh si kaya. Demikianlah praktik yang dijalankan oleh perkumpulan-perkumpulan pengemis golongan sesat ini. Maka mereka itu bukanlah orang miskin dan dalam pertemuan ini, segera dihidangkan arak baik dan makanan-makanan yang cukup lezat dan mahal. Menjelang siang, semua tamu sudah berkumpul, jumlahnya 100 orang lebih, maka perundingan pun dimulailah. Yang menjadi pokok pembicaraan adalah membentuk persatuan dan persekutuan golongan sesat untuk bersama-sama menghadapi musuh golongan putih dan membalas dendam serta membasmi para pendekar yang pernah menghancurkan golongan mereka. Sudah terlalu lama kita ditindas. Demikian antara lain Ketua Hek Pek Kai Pang berkata. Semenjak para datuk kita, di antaranya adalah It Gan Kai Ong Raja Pengemis kami tewas, maka kita selalu dikejar-kejar, dihina, dan harus sembunyi-sembunyi. Maka kini kita harus bersatu untuk menghadapi mereka. Agar persatuan kita dapat lebih kuat teratur, kita harus mengangkat seorang bengcu atau pemimpin. Pertemuan ini memang merupakan pertemuan pendahuluan dan persiapan untuk memilih bengcu. Tentu saja memilih bengcu harus mencari seorang tokoh yang sakti agar pekerjaan kita jangan sampai gagal, kata Ketua Hek Koa Kai Pang. Kami dari golongan pengemis mengajukan calon bengcu, yaitu Lo Chianwei Butek Siu Lem. Semua pengemis yang merupakan anggota pimpinan pelbagai perkumpulan pengemis bertepuk tangan menyatakan setuju dan mendukung tokoh yang disebut oleh Ketua Hek Koa Kai Pang itu. Mulailah golongan lain mengajukan calon-calon mereka. Wakil-wakil dari utara mengajukan calon Sin Cham Hoa Ong atau Pak Sin Ong yang sudah terkenal kesaktiannya. Golongan barat diperkuat oleh perkumpulan Tian Leong Pang mengajukan Xiao Bin Lomo. Sebaliknya para penjahat yang datang dari timur dan yang mengagumi sepak terjang Tai Le Ong yang mengerikan, tentu saja mengajukan tokoh baru ini sebagai bengcu. Ramailah mereka memuji-muji setinggi langit calon masing-masing, menceritakan kehebatan sepak terjang mereka, kelihayan mereka, dan kekejaman mereka yang dikatakan lebih hebat daripada Tian Teliokui yang kini sudah tidak ada lagi, tinggal Siang Mo Sin Ni seorang yang tak pernah muncul di dunia Kang O. Bagus, agaknya kita tidak kekurangan calon yang hebat-hebat. Sudah ada 4 orang calon kita yang dalam beberapa hari ini akan hadir di sini. Setelah semua calon berkumpul, barulah dilihat siapa di antara mereka yang paling patut dijadikan bengcu. Sementara itu, mengingat bahwa Siang Mo Sin Ni adalah seorang di antara Tian Teliokui, jadi merupakan tokoh tua yang patut diingat, sebaiknya kita mendengarkan suara utusannya yang kini hadir di sini, kata Ketua Hek Peng Kai Pang sambil melirik dua orang nona manis yang kelihatan makin merapat duduknya dengan dua orang laki-laki muda tampan tadi. Tanpa malu-malu lagi, kedua nona itu sudah bersikap sangat mesra terhadap dua orang pasangan mereka. Mendengar ucapan itu, dua orang nona manis itu kini dengan manja dan perlahan mendorong dada pasangan mereka, kemudian tertawa genit sambil meloncat ke depan. Sekali meloncat, gerakan mereka yang amat ringan dan cekatan itu membuat mereka sudah berdiri di atas batu besar di tengah-tengah. Di tempat tinggi ini, mereka kelihatan jelas. Cantik genit dengan bentuk tubuh tampak membayang di balik pakaian sutera tipis. Cantik menggairahkan, seperti telah kami katakan tadi, kami hanyalah utusan yang ditugaskan oleh guru kami sebagai peninjau saja. Guru kami menyatakan bahwa beliau tidak tertarik lagi akan urusan dunia dan tidak menghendaki kedudukan bengcu. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa kami tidak mau bekerja sama dengan Anda sekalian. Guru kami berpesan apabila bengcu baru sewaktu-waktu bergerak menggempur suling emas, guru kami pasti akan turun tangan membantu. Hanya kalau bentrok melawan suling emas saja guru kami suka bekerja sama.
Kiranya cukuplah pernyataan kami dan selanjutnya kami hanya menjadi peninjau yang tidak mengajukan calon. Setelah berkata demikian, dengan langkah menggoyang pinggul mereka kembali menghampiri pasangan masing-masing yang menerima mereka dengan kedua lengan terbuka dan tertawa-tawa. Ucapan anggota Siang Motin ini sekaligus membelokkan percakapan mereka yang hadir di situ dari persoalan pencalonan Beng Chu menjadi soal musuh-musuh besar mereka. Apa yang dikatakan oleh Ji Wikonio tadi memang tepat, kata seorang di antara para tokoh dari utara. Memang suling emas merupakan seorang musuh besar kita bersama. Siapakah di antara kita yang belum pernah terganggu oleh suling emas, baik secara langsung maupun tidak langsung? Dan jangan dilupakan Ratu Hitan. Wanita yang kini menjadi Ratu Hitan kabarnya masih sanak dekat suling emas, bahkan berhasil menjadi ratu karena bantuan suling emas. Kami mendengar pula bahwa ratu yang sampai kini tidak menikah itu adalah kekasih suling emas. Sungguh memalukan sekali, terutama terhadap bangsa Hitan yang menjadi kawan baik kami. Oleh karena itulah kami mengajukan Pak Sin Ong sebagai calon Beng Chu dan tugas kita pertama adalah mencari dan membunuh suling emas bersama teman-temannya, terutama sekali Ratu Hitan. Ramailah mereka menyebut dan menyumpahi nama-nama tokoh yang menjadi musuh mereka. Selain suling emas dan Ratu Hitan, juga ada yang menyebut-nyebut nama Yu Kang Tianglo yang mereka khawatirkan akan merupakan pimpinan para pengemis baju butut yang amat lihai. Disinggung pula nama Kambu Sin bersama istrinya Liu Hwe, putri ketua Beng Kau yang kini berdiam di kota Hengyang, sebuah kota yang terletak di lembah Sungai Mutiara di mana keduanya hidup rukun dan tenteram namun yang selalu tak pernah merupakan tugas mereka sebagai orang-orang gagah untuk melawan kejahatan. Masih banyak nama yang disebut dan dimusuhi oleh orang-orang golongan sesat ini, di antaranya disebut-sebut pemilik Angsan Ko atau Lembah Gunung Merah. Paling penting lebih dulu memohon Beng Chu baru untuk menyerang Ratu Hitan, seorang tokoh utara berkata, kalau kedudukan Ratu Hitan dapat dirampas, berarti golongan kita akan mendapatkan bantuan yang amat kuat, yaitu bangsa Hitan, sehingga tidak akan sukarlah membasmi yang lain-lain. Akan tetapi kabarnya ilmu kepandaian Ratu Hitan juga amat hebat, bantah seorang lain. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi aku mendengar bahwa biarpun usianya sudah 40 tahun lebih, namun ia masih cantik jelita seperti bidadari dan ilmu kepandaiannya amat dahsyat. Di sampingnya ada pula pembantunya yang setia, Panglima Besar Kayabu yang kabarnya juga lihai sekali. Lihai apa? Kayabu itu hanya mengandalkan ketampanan wajahnya sehingga ia menjadi seorang di antara kekasih Ratu Yalina yang gila lelaki. Masa? Siapa membohong? Kekasihnya banyak, di antaranya suling emas, Kayabu dan boleh dibilang setiap orang muda bangsa Hitan tentu ditarik masuk ke istana untuk memuaskan nafsunya. Ah, benarkah itu? Orang-orang menjadi tertarik hatinya. Orang yang bercerita itu membusungkan dadanya. Dia seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih. Tubuhnya tinggi besar, nampak amat kuat, mukanya dihias kumis dan jenggot lebat, sehingga wajahnya menjadi angker menakutkan. Aku bukan hanya sudah menyaksikan dengan mata ini sendiri, bahkan sudah pula menikmati pelukannya yang hangat, kata laki-laki ini. Siapa yang tidak tahu bahwa aku pernah tinggal di Hitan dan menjadi kekasih Ratu Yalina sampai sepekan lebih? Wah, hebat sekali, Towako, agaknya dia suka kepadamu karena kau tinggi besar dan gagah, kata seorang anggota pengemis menggoda karena masih belum percaya benar. Memang dia paling suka kepada laki-laki yang tinggi besar, terutama sekali yang jenggot dan kumisnya sebagus ini. Laki-laki itu mengelus-elus jenggot dan kumisnya dengan bangga sambil melirik ke arah dua orang anggota Siang Motin yang tidak memilih dia. Ceritakan, ya, ceritakan, Towako. Bagaimana ketika engkau menjadi kekasih Ratu Yalina? Orang-orang mendesak kepada si brewok ini untuk bercerita. Dua orang wanita anggota Siang Motin yang mendengar percakapan yang makin menjurus ke arah cabul dan kotor ini hanya tersenyum-senyum dan kadang-kadang terkekeh geli. Si brewok yang kini menjadi pusat perhatian, dengan bangga lalu melompat ke atas batu besar di tengah-tengah, memasang aksi dan berdehem beberapa kali sebelum mulai dengan ceritanya yang pasti menarik dan cabul. Akan tetapi pada saat itu, si brewok menjerit dan terjengkang roboh menggelinding turun dari atas batu besar. Ketika orang-orang datang menghampirinya, ternyata si brewok sudah tewas dan di lehernya menancap sebatang jarum hijau. Kagetlah semua orang dan pada saat itu, dari balik sebatang pohon muncul seorang gadis muda yang amat cantik. Gadis ini bukan lain adalah Kuilan. Secara kebetulan sekali, dalam perjalanannya menuju ke Hitan, Kuilan lewat di kaki Gunung Chengliongsan. Ia tertarik akan gerak-gerik dua orang anggota Siang Motin,
maka diam-diam ia mengikuti mereka naik ke puncak di mana ia melihat berkumpul banyak orang dari golongan sesat. Mula-mula ia hanya mengintai dan mendengarkan, kemudian sudah merasa kesal dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mendengar nama Ratu Hitan disebut-sebut. Ratu Hitan yang bernama Yalina, ibu kandungnya. Ia mendengarkan dengan hati berdebar. Ketika mendengar betapa Ratu Yalina dimusuhi, ia hanya mencibirkan bibirnya dan tidak mengambil peduli. Akan tetapi ketika muncul si brewok yang menghina Ratu Yalina, ia tak dapat menahan kemarahannya sehingga sebelum si brewok bicara yang bukan-bukan, ia sudah menyerangnya dengan sebatang jarum. Siapa kira si brewok itu hanya lihai mulutnya saja. Diserang satu kali telah roboh dan tewas. Kuilan muncul dari tempat sembunyinya dan berkata lantang, aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi mendengar monyet itu membual, benar-benar membuat orang menjadi muak dan tak dapat menahan tangan untuk tidak menghajarnya. Selamat tinggal, dengan enak saja Kuilan yang telah membunuh orang itu membalikkan tubuh hendak pergi dari situ. Semua orang terkejut, gadis cantik itu dapat bersembunyi di situ tanpa seorang pun di antara mereka tahu. Hal ini sudah membuktikan kelihayannya. Kemudian sekali turun tangan sudah membunuh si brewok, hal ini merupakan bukti kedua. Semua orang menjadi kesima, akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan seorang hitan yang ikut dalam rombongan dari utara. Itu dia perempuan iblis yang merampas kuda hitam Hek Liongma. Orang hitan ini telinga kanannya putus bekas sabetan pedang Siang Bok Kiam di tangan Kuilan. Benar, dia si gadis siluman, murid iblis betina yang bernama Kam Sian Eng, teriak seorang yang tangan kanannya buntung, mata kanannya buta dan hidungnya bengkok. Dia adalah seorang tokoh Hek Pang Kai Pang yang pernah mendapat hajaran Kam Sian Eng dan kini mengenal Kuilan. Dia pengacau itu, beberapa orang Tian Liong Pang juga berseru. Ser, wer, siut, hujan senjata rahasia menyerang Kuilan. Gadis ini terkejut, tak disangkanya bahwa ia akan bertemu banyak musuh di tempat ini. Cepat ia meloncat ke depan, mengelak dari serangan hujan senjata rahasia itu. Ia menaksir bahwa jumlah lawannya ada 100 orang lebih dan dari sambaran senjata-senjata rahasia tadi tahulah ia bahwa di antara mereka terdapat banyak orang yang tak boleh dipandang ringan kepandaiannya. Ia tidak takut, tidak pernah mengenal takut. Akan tetapi Kuilan juga bukan seorang goblok yang mau menyia-nyiakan nyawanya, mati konyol dikeroyok begitu banyak lawan. Sambil tersenyum mengejek, ia lalu mempergunakan kepandaiannya berlari cepat. Karena ia tidak mengenal daerah itu, ia lari ke kiri dan kebetulan sekali ia lari ke tempat kuda. Kuda-kuda tunggangan para pendatang ini dikumpulkan di suatu tempat yang banyak ditumbuhi rumput gemuk, dijaga oleh belasan orang anggota rendahan. Ketika Kuilan lari sampai ke tempat ini dikejar oleh puluhan orang dari belakang, ia melihat betapa di tempat kuda ini ternyata juga terjadi kekacauan. Belasan orang penjaga kuda sudah menggeletak malang melintang di sekitar tempat itu, sedangkan puluhan ekor kuda itu sudah terlepas semua. Terdengar bunyi cambuk meledak-ledak, membuat binatang-binatang itu menjadi makin panik, saling tabrak dan riuh rendah suara mereka meringkik-ringkik. Melihat kesempatan ini, Kuilan lalu melompat ke atas punggung seekor kuda tinggi besar, kemudian menyendal kendali kuda itu, membelok ke kanan lalu melarikan kuda. Ributlah suara para pengejar ketika menyaksikan kekacauan di tempat ini, apalagi ketika melihat betapa semua kuda mereka telah terlepas dan panik. Dalam keadaan seribut itu, mereka terhalang melakukan pengejaran dan sibuk menenangkan kuda tunggangan mereka. Kuilan membedal terus kudanya menuruni puncak. Ketika mendengar derap kaki banyak kuda mengejarnya, ia segera mempersiapkan jarum-jarumnya dan menoleh. Mau tidak mau ia tertawa sendiri melihat bahwa yang mengejarnya adalah kuda-kuda tanpa penunggang. Kiranya banyak kuda yang karena bingung lalu mengikuti saja kuda yang ditunggangi Kuilan. Gadis ini lalu menahan kudanya dan menghalau belasan ekor kuda yang mengikutinya itu sehingga mereka lari kacau balau ketakutan. Sambil tersenyum-senyum, Kuilan melanjutkan perjalanannya. Senyum kepuasan menghias bibirnya. Ia telah berhasil merobohkan orang yang telah menghina ibu kandungnya. Biarpun ia belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya dan belum pernah ada yang bercerita tentang ibunya, namun ia tidak percaya bahwa ibunya seorang berwatak rendah seperti dibualkan oleh si brewok tadi. Ia puas bahwa ia telah membunuh orang itu dan di samping ini telah mendapatkan seekor kuda tunggangan. Biarpun tidak sebaik kuda keturunan Hek Liongma yang hilang ketika ia dikeroyok bajak sungai anak buah Huang Ho Taiong, namun kuda ini juga seekor kuda yang baik. Agaknya tunggangan orang-orang utara tadi. Mereka itu jelas adalah orang-orang dari golongan sesat. Maka Kuilan tidak merasa malu untuk merampas kuda mereka.
Akan tetapi, setelah melarikan kuda beberapa lama belum juga Kuilan berhasil turun dari Cheng Liongsan. Ia merasa heran dan bingung sekali. Sudah lama ia membalapkan kuda, naik turun dan membelok ke kanan kiri, namun ia hanya berputar-putar di sekitar lereng gunung. Ia memang berhasil melarikan diri dari para pengejarnya, namun ia tidak berhasil turun dari gunung. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba dari jauh ia melihat seorang berpakaian pengemis duduk bersandar batang pohon. Pengemis itu agaknya kelelahan dan mengasuh di tempat itu lalu tertidur karena hembusan angin gunung yang sejuk. Pengemis ini pakaiannya penuh tambalan, memegangi sebatang tongkat, sebuah buntalan besar terletak di dekatnya dan sebuah topi lebar menutupi seluruh mukanya. Topi lebar bundar yang butut dan tua, akan tetapi anehnya, setangkai bunga mawar yang merah segar berikut 2 helai daunnya terselip menghias pita topi itu. Kuilan menjadi ragu-ragu, ingin ia bertanya kepada pengemis ini, menanyakan jalan turun. Akan tetapi, siapa tahu kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat yang berkumpul di puncak tadi? Tentu akan sia-sia pertanyaannya. Kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat itu, tentu bukan percuma berada di situ. Mungkin sengaja menghadang dan kalau ia lewat, tentu akan turun tangan. Kuilan sengaja memperlambat jalannya kuda ketika melewati pengemis yang duduk melenggut itu. Kudanya lewat dekat di depan si pengemis dan ia sudah siap waspada menjaga serangan. Namun pengemis itu tidak bergerak, seolah-olah tidak mendengar suara kaki kuda lewat di depannya. Kuilan lewat terus sampai agak jauh sambil menengok. Pengemis itu tetap tidak bergerak. Kalau begitu, tentu bukan seorang di antara kaum sesat, pikirnya. Tentu seorang pengemis tulen yang kelaparan dan kelelahan. Maka ia lalu memutar kembali kudanya dan meloncat turun dekat pengemis itu. Muka pengemis itu tidak tampak, tertutup topi lebar. Akan tetapi orang yang menjadi pengemis tentulah seorang tua yang sudah tidak kuat bekerja lagi dan hidup terlantar, pikirnya. Paman pengemis, tegurnya nyaring. Harap kau bangun sebentar, aku ingin bertanya. Pengemis itu tersentak seperti orang kaget, lalu menggumam dan menggaruk belakang telinganya. Gerakan ini membuat topinya makin menunduk. Ketika ia mengangkat sedikit mukanya, yang tampak oleh Kuilan hanya sepasang mata mengintai dari bayang-bayang gelap di bawah topi. Mau bertanya apa? Suara pengemis itu lirih seperti orang kelaparan benar sehingga kehabisan tenaga. Engkau tentu mengenal jalan di tempat ini. Paman tua, kau tolonglah aku yang tidak tahu jalan. Tunjukkan padaku jalan menuruni lembah gunung ini. Sejenak pengemis itu tidak menjawab, melainkan memandang kuda yang dituntun Kuilan. Kemudian ia berkata acuh tak acuh. Jalan turun bisa ditempuh jalan kaki, tak mungkin berkuda. Dari sini maju kira-kira setengah li, di pinggir jalan terdapat sebuah batu besar berbentuk kepala burung. Di belakang batu itulah terdapat jalan setapak yang akan membawa orang turun ke bawah. Setelah berkata demikian, pengemis itu kembali menundukkan mukanya dan agaknya ia sudah jatuh pulas lagi. Terima kasih, Paman, kata Kuilan akan tetapi pengemis itu tidak menjawab karena agaknya sudah tidur. Pemalas benar, pikir Kuilan. Akan tetapi tiba-tiba ia ingat seperti pernah melihat seorang pengemis semalas ini. Ketika ia mengingat-ingat, terbayanglah pengalamannya dalam rumah makan di dusun dekat markas besar Luliang Pai di mana ia bersama Siang Kuan Li berpisah. Di rumah makan itu pun terdapat seorang pengemis yang terus-menerus duduk melenggut, sama sekali tidak mempedulikan kehadirannya semenjak ia datang ke rumah itu sampai pergi lagi. Inikah orang itu? Melihat topi bututnya mungkin ini orangnya dan kalau betul, benar-benar aneh dan mencurigakan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tadinya bertemu di Luliangsan, kini kembali bertemu di Cheng Liongsan. Di sana tidur, di sini pun tidur. Kalau pengemis ini begitu malas dan kerjanya hanya tidur, bagaimana bisa begitu cepat berada di sini? Biarlah, asal ia tidak menggangguku, pikir Kuilan. Musuh terlalu banyak di puncak itu dan tentu masih berusaha mencarinya. Tak perlu menambah lawan yang belum diketahui kesalahannya. Ia lalu meloncat ke atas punggung kudanya lagi dan melarikan kuda ke depan. Kurang lebih setengah li jauhnya, melihat sebuah batu besar yang bentuknya mirip kepala burung, ia berhenti. Benar saja seperti diceritakan pengemis tadi, ketika ia menyelinap ke belakang batu, tampak olehnya jalan menurun yang hanya tampak bekas tapak kaki saja. Jalan itu curam dan kecil sekali, turunnya harus berpegangan pada akar-akar dan batu. Tak mungkin dilalui oleh seekor kuda. Kalau begitu pengemis itu tidak bohong, dan tidak mempunyai niat buruk. Pada saat Kuilan hendak menuruni jalan setapak itu,
tiba-tiba ia mendengar bentakan-bentakan keras di sebelah belakang. Ia meloncat keluar lagi dari belakang batu untuk melihat, siap dengan pedangnya. Alangkah kaget dan herannya ketika dari jarak setengah li jauhnya ia dapat melihat betapa pengemis malas yang tadi duduk melenggut di bawah pohon, kini telah bertanding dikeroyok belasan orang banyaknya. Hebatnya, pengemis itu masih menutupi kepala dan mukanya dengan topi lebar butut, bahkan masih duduk melonjorkan kaki dan bersandar pada pohon, hanya tongkat di tangannya yang bergerak-gerak ke depan menangkis serangan senjata tajam belasan orang itu yang menyerangnya sambil membentak-bentak. Kuilan tertarik sekali. Banyak sekali orang aneh di dunia ini dan agaknya pengemis malas itu pun seorang aneh. Ia menunda niatnya meninggalkan gunung ini dan karena kudanya tadi sudah ia lepas, ia lalu berlari kembali ke tempat pengemis itu dikeroyok. Setelah dekat ternyata ia dapat melihat bahwa belasan orang yang mengeroyok itu adalah pengemis-pengemis pula. Pengemis-pengemis baju bersih yang sudah beberapa kali bentrok dengan Kuilan. Hayo mengakulah, engkau dari golongan mana dan mengapa mengacau pertemuan di puncak Cheng Liongsan? Pakaianmu bersih, hal ini berarti bahwa engkau masih segolongan dengan kami, pengemis-pengemis pakaian bersih. Mengapa kau mengacau pertemuan yang diadakan Hek Peng Kai Pang dan Hek Koa Kai Pang? Kau dari partai mana? Baju bersih badan kotor hati busuk, apa artinya? Orang-orang sesat? Pergilah dan jangan menggangguku. Pengemis itu berkata tak acuh, dan tongkatnya juga bergerak sembarangan menghadapi belasan batang tongkat, golok, dan pedang itu. Kuilan yang kini sudah berdiri dekat memandang penuh perhatian dan ia menjadi kaget serta kagum sekali. Tongkat di tangan pengemis malas itu benar-benar hebat dan lihai bukan main. Memang benar bahwa belasan orang pengeroyok itu tidak berapa tinggi ilmu silatnya, namun karena belasan orang maju bersama maka cukup berbahaya. Apalagi kalau diingat bahwa pengemis malas itu melawan sambil duduk dan lebih-lebih lagi, mukanya ditutup topi butut. Akan tetapi begitu tongkat di tangan pengemis malas ini bergerak ke depan, berturut-turut belasan orang pengemis baju bersih itu roboh terguling dengan sambungan lutut terlepas karena totokan ujung tongkat yang dilakukan secara cepat dan tepat luar biasa. Kini pengemis malas itu dengan gerakan sigap telah meloncat bangun, dan barulah tampak oleh Kuilan betapa tubuh pengemis ini jangkung dan tegap, namun mukanya tetap bersembunyi di balik topi butut. Sambil melintangkan tongkatnya dengan sikap penuh wibawa, pengemis itu menghadapi para pengemis yang merintih-rintih dan mengurut-urut lutut mereka, lalu terdengar suaranya lantang berpengaruh, jauh bedanya dengan ketika bicara dengan Kuilan tadi. Berani menjadi pengemis berarti berani menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan jahat, berani mengatasi kemiskinan dan kelaparan dengan jalan mengetuk hati nurani mereka yang mampu, berani mengekang diri melawan nafsu duniawi. Akan tetapi kalian menghadapi kemiskinan dengan perbuatan jahat. Kalau sudah begitu, mengapa masih memakai pakaian pengemis? Kalian hanyalah penjahat-penjahat yang menyamar sebagai pengemis, membikin kotor dunia pengemis dan sudah sepatutnya dibasmi. Kalau mau menjadi penjahat, jadilah penjahat yang berani bertanggung jawab, atau kalian mau jadi pengemis, jadilah pengemis yang baik. Mengapa berlaku seperti pengecut-pengecut yang hina dina? Belasan orang pengemis yang menggeletak itu tidak menjawab, hanyalah memandang dengan mata melotot. Sebagai jawaban kata-kata itu, dari jauh terdengar bentakan-bentakan dan berbondong-bondong datanglah berlari-lari banyak orang yang bukan lain adalah orang-orang yang tadi berapat di puncak dan kini sudah datang mengejar. Jumlah mereka itu ada 30 orang lebih. Mendengar bentakan-bentakan mereka, pengemis aneh itu menggerakkan kepala memandang ke depan, kemudian ia menoleh kepada Kuilan dengan muka masih tersembunyi di balik topi. Nona, mengapa engkau kembali? Pergilah turun gunung dan jangan kau melibatkan diri dengan orang-orang jahat itu. Dan engkau sendiri? Kuilan bertanya. Aku akan menghadapi mereka. Tongkatku masih cukup kuat untuk memberi hajaran tikus-tikus itu. Wah, enaknya. Engkau mau mencari enak sendiri, Paman Jembel. Kalau tongkatmu kuat, apa kau kira pedangku kurang tajam? Kaulah yang boleh pergi. Mereka itu mengejar aku, bukan mengejar engkau, bantah Kuilan sambil mencabut siang bok kiam dari sarungnya. Melihat bahwa pedang gadis itu terbuat daripada kayu, pengemis itu tercengang, kentara dari sikapnya yang tiba-tiba tak bergerak. Topinya terangkat sedikit dan dari bayangan topi itu menyambar dua buah mata yang tajam sinarnya. Ah, kiranya Nona seorang pendekar pedang yang lihai. Percakapan mereka terpaksa dihentikan karena para pengejar sudah tiba dekat. Yang tercepat larinya bahkan sudah tiba di depan pengemis itu dalam jarak 4-5 meter. Mereka mengangkat senjata sambil membentak marah.
Akan tetapi pengemis itu dengan tenang namun cepat bukan main telah menggerakkan tangan kanannya ke arah topinya, meraih dan melemparkannya ke depan dengan gerakan kilat dan topi itu berpusing dan terbang menyambar mereka yang datang mengancam. Bagaikan hidup, topi itu terbang keliling dan kembali kepada pemiliknya setelah lebih dahulu mampir dan mencium dahi atau leher mereka yang mengejar paling depan. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan kesakitan, disusul robohnya tubuh 6 orang pengejar terdepan, roboh pingsan tak dapat bangun lagi. Sejenak Kui Lan bengong, bukan karena melihat senjata rahasia topi yang aneh dan luar biasa itu, karena ia maklum bahwa dengan pengerahan tenaga dalam, tidaklah sukar melempar topi yang pinggirannya lebar dan berbentuk bundar itu seperti tadi. Yang membuat ia bengong adalah ketika pengemis itu melepas topinya, maka tampaklah kepala dan muka seorang pengemis yang tampan dan gagah. Seorang pemuda yang paling banyak 2-3 tahun lebih tua daripadanya. Dan ia sudah menyebutnya paman tua. Akan tetapi ketika pengemis muda itu sudah mengenakan kembali topinya yang lebar sehingga mukanya yang tampan tertutup topi, Kui Lan sadar dari keheranannya. Ia pun tidak mau kalah dan secepat kilat tangan kirinya bergerak melepas jarum-jarum halus. Kembali terdengar jerit kesakitan dan 6 orang pengejar roboh. "Nona, mari kita pergi." Jumlah mereka amat banyak dan di antara mereka banyak terdapat orang pandai. "Mari." Mereka berdua lari cepat dan sesampainya di batu berbentuk kepala burung, mereka lalu menuruni jalan setapak. Para pengejar yang belum roboh tidak berani mengejar setelah menyaksikan kelihayan 2 orang muda itu. Mereka berdiri ragu-ragu, menanti rombongan pengejar lain yang lebih banyak sambil menolong teman-teman yang terluka. Karena Kui Lan dan pengemis aneh itu menggunakan ginkang mereka, sebentar saja mereka berhasil menuruni Cheng Liongsan dan tak tampak atau terdengar lagi pengejar mereka. Mereka kini jalan berendeng menuju ke timur. Semenjak turun gunung tadi, tak pernah mereka membuka mulut dan baru setelah yakin bahwa mereka tidak dikejar, mereka tidak berlari lagi dan kini pengemis itu mengeluarkan suara. "Ah, untung bahwa tokoh-tokohnya belum hadir. Kalau iblis-iblis itu hadir, berbahaya sekali." "Kau maksudkan tua-tua bangka yang mereka sebut-sebut tadi seperti Butek Siulem, Telek Kaowong, Jin Chiam Hwaong dan Xiao Bin Lomo?" "Ah, aku tidak takut. Justru aku ingin sekali bertemu dengan mereka untuk melihat sampai di mana kelihayan mereka," kata Kui Lan.